Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? Nice to see you again. Are you ready to study English? If you are ready, let's have fun with English. In our meeting today, you are going to study about expressing purpose or intention to do something and expressing agree and disagree. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai dua ungkapan, yaitu pertama, expressing purpose or intention to do something, and expressing agree and disagree. Firstly, pertama-tama, we are going to discuss about the expression of expressing purpose or intention to do something. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana mengungkapkan tujuan dalam melakukan sesuatu. I have some sentences in here in expressing purpose or intention to do something. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang mengungkapkan purpose atau intention to do something. Apa sih purpose atau intention? Purpose or intention means tujuan. Jadi hari ini kalian akan belajar bagaimana mengungkapkan tujuan dalam bahasa Inggris. Look at the example. Kita lihat contohnya. We should have breakfast in order to have energy to do our activities. Kita sebaiknya sarapan supaya mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas kita. Let's see another sentence. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu harus banyak minum air sehingga kamu tidak akan dehidrasi. Next sentence. I wake up late so I arrived at school late too. Saya bangun terlambat, jadi saya tiba di sekolah terlambat juga. Now, let's see the sentence again. Let's study it together. Kita pelajari kalimatnya. In this first sentence, di kalimat yang pertama ini, we should have breakfast in order to have energy to do our activities. Dalam kalimat ini, ada kata yang digarisbawahi yaitu in order to. Di sini bisa diartikan supaya, agar, atau untuk. Now, the second sentence. Di kalimat kedua, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Di kalimat kedua ini terdapat kata so that. So that di sini bisa diartikan sehingga. And the third sentence, di kalimat ketiga, I wake up late so I arrived at school late too. Di sini ada kata so. So berarti jadi. Dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin mengungkapkan tujuan terhadap apa yang akan kita lakukan, maka kita harus menggunakan kata penghubung in order to, so that, or so. In order to or to, kamu juga selain menggunakan in order to bisa disingkat to saja, yang artinya sama, yaitu agar, supaya, untuk, or, atau kamu juga bisa menggunakan kata penghubung so that atau so. So that bisa diartikan sehingga, so, jadi. Now let's study the text that use the expressions of expressing purpose or intention. Sekarang kita pelajari teks yang menggunakan ungkapan menyatakan tujuan. Many kinds of instant foods are not good for your health. They contain dangerous chemicals like MSG, preservatives, and artificial colors. We should not eat too much instant foods so that we will not get serious disease. In order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade foods.
Di sini, di dalam teks ini terdapat dua kalimat yang menggunakan ungkapan yang menunjukkan tujuan. We should not eat too much instant foods so that we will not get serious disease. Kita tidak boleh makan terlalu banyak makanan instan sehingga we will not get serious disease. Kita tidak akan terkena penyakit berbahaya. Yang kedua, in order to stay healthy, supaya tetap sehat, we should eat a lot more healthy homemade foods. Kita sebaiknya makan lebih banyak makanan buatan rumah yang sehat. That's all about expressing purpose or intention to do something. Itu penjelasan Ibu mengenai expressing purpose or intention to do something. Is it clear? I hope so. I have some sentences in here. I have some sentences in here, but the sentences are not complete. Ibu mempunyai beberapa kalimat di sini, tetapi kalimatnya belum lengkap. Tolong lengkapi di rumah. Ditulis terlebih dahulu, kemudian lengkapi, setelah itu foto dan kumpulkan melalui WA. The second material we are going to discuss is about agree or disagree. Materi kita yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah tentang agree and disagree. Agree means setuju. Agree artinya setuju. Disagree means tidak setuju. Tentunya kalian pernah mengungkapkan setuju atau tidak setuju kan terhadap gagasan atau ide yang diberikan oleh orang lain. Look at the slide. Kita lihat slide di sini. I have a dialogue. Ibu mempunyai dialog consists of agree and disagree yang mengandung ungkapan setuju dan tidak setuju. Listen to me carefully. I feel so sleepy and bored. Let's stop working to get some fresh air outside. I don't think so. Let's finish our work first. I agree with you. Let's have a drink and get fresh air outside. Di dalam dialog ini terdapat ungkapan setuju dan tidak setuju. Di dalam dialog ini terdapat ungkapan setuju dan tidak setuju. Agree and disagree. I agree with you. Saya setuju denganmu. So it is the expression of agreement. Jadi itu adalah ungkapan yang menyatakan setuju. Jadi kalau kamu ingin menyatakan setuju dalam bahasa Inggris terhadap gagasan atau ide orang lain, kamu bisa mengatakan I agree with you. Tetapi kalau kamu tidak setuju, kamu bisa mengatakan I don't think so. Aku rasa tidak demikian. There are still more expression of expressing agree and disagree. Masih ada beberapa ungkapan yang bisa kamu gunakan ketika kamu ingin mengungkapkan setuju atau tidak setuju terhadap gagasan atau ide orang lain. Ketika kamu ingin mengungkapkan setuju, you can also say, kamu juga bisa mengatakan, yes, you're right. Ya, kamu benar. I think so. Menurutku demikian. Yes, I agree with you. Ya, aku setuju denganmu. That's true. Ya, itu benar. Dan ketika kamu ingin menyatakan tidak setuju, if you want to express that you don't agree, you can say, kamu bisa mengatakan, I don't think so. Menurutku tidak demikian. I don't agree with you. Aku tidak setuju denganmu. I disagree with you. Aku tidak setuju denganmu. That's wrong. Itu salah. Nah, itulah beberapa ungkapan yang bisa kamu gunakan ketika kamu ingin menyatakan setuju atau tidak setuju. Do you understand, my students? Is it clear? Sudah jelas ya? Now, for your practice at home, untuk berlatih di rumah, you can make a dialogue by using the expression of agree and disagree. Kamu
bisa membuat dialog dengan menggunakan ungkapan setuju atau tidak setuju yang tadi telah kita pelajari. Kumpulkan minggu depan tugasnya, dipoto, kemudian kirimkan melalui grup WA. Kalau kamu ada pertanyaan, you can text me. If you have any question, if you do not understand, you can text me. Kalau kamu tidak paham, ada pertanyaan, kalian boleh me-WA Ibu melalui grup Bahasa Inggris. That's all for today. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.